foodies, batagor kahayang di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sekali produksi bisa habis 45 kg ikan tenggiri buat 500 porsi batagor. Wih, cakep! Harganya so pasti receh, rata-rata 20 ribuan aja. Foodies, di sini lagi hujan mendung, aku mau makan yang kuah-kuah nih menu aku, lihat nih. Gimana Ibu, pada makan apa tuh? Batagor. Wah, seru banget ya kalau makan bareng ibu-ibu ya. Ini aku mau nyobain yang cuanki nih. Isiannya rame, ada bakso aci, bakso sapi, tetulangan, dan cuanki lidah nih foodies. Yummy! Kuahnya gurih banget. Dan ini berasa banget foodies kaldu sapinya. Dia kenyal, pas banget sama kuah sapinya, ini enak banget sih. Dan ini unik banget ya, ada cekernya. Tuh, cekernya lihat, sedap banget ya. Nah, foodies yang kedua ini jujur ya, aku baru pertama kali makan batagor kuah. Nih, batagor kuah. Ini batagornya nih. Tuh lihat, penampakan batagornya. Nah. Yuhu, kalau menu yang ini isiannya ada tahu batagor, bakso sapi, pangsit, dan tetulangan. Beda sama yang tadi, lebih kerasa ikan di sini gitu loh. Karena batagornya sih, jadi next level ya, enak. Sesuai selera aja ya foodies, dua-duanya sama-sama pakai kaldu dari tulang sapi kok, yang direbus kurang lebih 1,5 jam. So, jaminan Andelita semua. Unik banget nih, batagor pakai mie goreng. Kayak apa rasanya ya? Yuk kita coba dulu. Ini bumbunya, dia kan biasanya batagor halus ya. Kalau ini rada kasar deh, nggak lembut gitu loh. Tapi enak, pedes. Dan yang bikin unik lagi, ini bener-bener rasa mie goreng, tapi ada batagornya, unik loh, enak, menarik sini. Saus kacangnya spesial nih foodies, ada campuran sambal cabe plus juga jeruk nipis yang bikin rasanya pedas, gurih, dan segar gitu loh. Ya, sesegar kayak baru gajian gitu, tahu kan? Pantes aja ya menu ini paling cepet sold out. Nah, kalau foodies mau icip-icip juga, cus datangnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, oke? Gimana Bu? Enak nggak? Mantap, enak. Bumbu kacangnya, ini kuah ya? Kuahnya gurih banget ya? Kerasa sapinya enak ya? Luar biasa. Luar biasa, mantap. Tuh, kalau ibu-ibu udah oke maknyos, berarti udah nggak bakal kaleng-kaleng foodies. Enak banget. Kalau penasaran langsung aja datang ke Jagakarsa. Nih, tinggal di scan aja QR code nih di bawah. Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak receh. Aduh, makan lagi. Foodies, tampilan boleh sederhana nih, tapi katanya ini adalah Els Goyobot paling senior dan terkenal seantero Bandung Raya. Wow, apa iya? Nah, ini jualannya udah 35 tahun, mulai dari harganya 150 perak foodies, ya, sampai sekarang menjadi Rp15.000. Penasaran kan kira-kira ramuan spesial apa sih yang bikin pelanggannya tetap rame? Seru banget deh foodies ini di dalamnya ya, macem-macem banget. Ini ada alpukat, ada pacar Cina, terus juga ini udah pasti ya ada si goyobotnya.
Resepnya benar-benar otentik foodies, nggak diubah dari pertama kali jualan, benar-benar sama kayak di Garut. Isiannya komplit ada 8 macam, mulai dari alpukat, nangka, pacar Cina, kolang-kaling, kelapa muda, peyem alias tape, serta ketan hitam. Nah yang ke-8 nih jelas jagoan utamanya dong, goyobot, si kenyal gomoy yang terbuat dari tepung hangkwe. Ayo warga Jakarta tahu nggak ini mirip jajanan khas Betawi apa yuk? Ini tuh agak-agak mirip sama kalau di Jakarta tuh kayak apa ya? Selendang mayang gitu ya, kayak jajanan pasar itu. Teksturnya tuh kayak jelly gitu ya. Dan rasanya nggak manis sih, jadi malah kayak nggak ada rasa gitu loh. Dijamin gak manis berlebihan ya, karena gulanya dicampur dengan santan yang creamy. Jadinya tuh gurih-gurih nyes gimana gitu. Mang. Apa nih? Ih, pengen nanya deh Mang. Ini tuh aku jujur ya baru pertama kali makan es goyobot gitu kan. Mungkin foodies di rumah juga agak kurang familiar dengan nama goyobot. Ini tuh sebenarnya terbuat dari apa sih? Tepung beras sama aci kawung nih. Tepung beras dan Aci kawung. aci kawung. Tuh beda ya foodies, serupa tapi tak sama. Kenyal maksimal gak ada lawan, asik. Ngomong-ngomong ini asli ya, menikmati es goyobot di tengah cuaca panas terik tuh kayak berasa surga banget tenggorokan. Adem, yes. Ini enak banget ya, aku jujur baru pertama kali ini teh makan es goyobot ini. Ini kalau teteh udah sering makan di sini. Kita mah langganan di sini. Oh langganan. Legend. Oh ini tuh legend, emang dari tahun berapa? Aku aja kagak tahu loh. 90. Dari nenek aku. Gitu. Langganan nenek aku, jadi aku sering di sini. Enak dan seger sih pasti, ditambah isian melimpah, harga pun terjangkau plus resep otentik. Wih, formula sempurna jajanan laris manis nih. 400 gelas es goyobot ludes setiap hari foodies. Bahkan saat weekend nih bisa lebih dari 500 porsi loh, mantep kan? 400 porsi setiap hari, pantesan banget. Ini benar-benar mantap dan worth the viral nih foodies. Kalian wajib banget coba. Cus foodies yang lagi di Bandung, cobain langsung ke warungnya ya di Bilangan Kalipah Apo. Jam 8 pagi udah buka kok, buat teman sarapan mah jelas bisa banget. Pokoknya ini mah murah, meriah, mantap. Makan receh gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies! Sore-sore gini aku mau ngajak foodies makan sate yang rame di daerah Buaran. Sate kambing. Ibu mau kemana? Mau dagang. Mau dagang. Ibu Iya. dagang apa? Dagang Kerupuk. Ibu udah makan belum? belum. Ibu dengan ibu siapa, maaf? Ibu Erida. Ibu Erida. Gimana kalau Ibu Erida hari ini makan sama saya, boleh? Boleh. Nanti saya beli kerupuknya ya. Kita mau ngajak Ibu makan sate kambing, sate ayam mau? Ada ya. Ayam boleh ya. Nah foodies, pas banget nih aku mau makan sate tapi kayaknya nggak enak kalau makan sendirian. Aku mau ngajak Ibu Erida makan bareng sama aku, makan sate. Ayo Bu, kita ke dalam ya Bu. Foodies, di Duren Sawit, Jakarta Timur ada sate Solo Pak Jamal yang dari tahun 2000 udah jualan nih foodies. Katanya ini tuh resep turun-temurun keluarga. Wih, gacor nih resepnya karena sampai now masih ramai terus loh guys. Dagingnya itu fresh banget foodies. Hari ini dipotong, hari ini juga langsung diolah. Datang ke sini nggak harus jam makan malam loh ya foodies. Ini tuh buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kok. Mantep toh. Oke. Ngomong-ngomong Ibu, setiap hari Ibu keliling jualan kerupuk ini Bu? Ya. Bawa berapa banyak Bu? Sehari? 20 bungkus. Ya, itu dandang nggak habis sampai malam jam 10. Dandang jam 12. Jam 12 nggak habis. Sampai rumah jam 1. Mulai jualan Ibu dari jam berapa? Kadang tuh dandang jam 8.
sampai jam 12. 8 pagi, Bu. Iya. Sampai jam 12 malam. Itu nggak ada operasi. Orang itu membeli murah-murah 3.000. Terus saya jual itu dan saya 23. Nah, saya jual 25. Enggak ada yang mahal amat. Atau itu pasti mahal. Mudah-mudahan hari ini Ibu jualannya dan seterusnya lancar terus, Amin. laris manis. Kenapa Bu nggak ada yang kambing? Kenapa Bu? Panas. Oh panas. Kalau didiemin kan ntar dingin Bu. Enggak ada tingginya enggak. Darah dinginnya naik. Ya udah, yang mana-mana aja ya Bu. Sate ayamnya juga nggak kalah enak kok. Ibu gimana makan sate ayamnya empuk nggak nih buat Ibu? Empuk. Empuk ya, enak ya. Oke. Nah, di sini sate kambingnya model campur foodies, ada daging plus lemaknya sekalian. Wadaw. Empuk banget, Budis. Dari ngolahnya bener. Jadi sate kambing itu perkara ngolahnya, Budis. Kalau nggak bisa ngolah, pasti keras. Alot. Ya iya, empuk banget. Pakainya bagian paha atau pundak yang seratnya tuh nggak terlalu keras. Ditambah lagi dagingnya udah dimarinasi kurang lebih 6 jam. Bumbunya masuk sampai bagian terdalam. Jadi no bau-bau deh tuh. Pas dibakar, lemaknya meleleh Budis, bikin dagingnya tetap juicy. Aku mau nyobain sekarang tengkleng. Nah, Budis kalau di rumah tengkleng atau tengkleng. Nah, kalau ngomong orang Jawa tengkleng, Budis. Bedanya sama tongseng, kalau tengkleng ini memang kuahnya tidak pakai santan ya, tapi tetap pakai rempah. Ini tengkleng kambing ya, tengkleng kambing ya Bang ya, kambing. Tengkleng di sini tulangan sama tetelannya tuh royal bingo. Ini bikin gurihnya kayak gurih, pakai banget. Karena lemak dan sumsumnya itu ikut keluar ke kuahnya. Wih, gimana? Udah mempengen belum kamu foodies? Di sini dagingnya juga menurut aku masih cukup banyak. Ada lemaknya. Nggak bau ya Budis ya. Mereka dari tadi aku nyobain dari sate kambing ke tengkleng nggak bau. Kuahnya juga rempahnya cukup nendang. Nah ini yang bikin lagi foodies, kuahnya itu bukan cuma gurih tapi ada rasa manis rempah dari kayu manis dan juga bumbu lainnya. Jadi bukan manis kecap doang loh ya, ditambah masaknya pakai arang. Bah, nggak perlu diragukan lagi sih foodies, fix berasal lagi di Solo. Udah dapet sate, ada yang kering, ada yang juga berkuah. Makannya jadi komplit nih guys. Kenyangnya dapet, puasnya juga pasti dapet. Harganya mulai dari 25.000 pula. Ay, siapa yang nggak kepengen nih? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Main-main ke daerah Matraman, malah nyasar ke daerah Tomang. Jauh-jauh pergi ke pasar Hankam, Dani malah beli ikan cupang. Emang ya foodies, kalau lihat yang imut-imut dikit tuh kayak aduh bawaannya udah mau beli aja. Sama nih kayak ngelihat jajanan jadul es gabus yang warnanya gemes. Wow, ini dia nih, es pelangi, es kue, es gabus, es jadul. Pak, halo Pak. Halo juga. Wah, ada 4 macam ini. Iya. Es apa maksudnya? Es dibilang kata es pelangi, sekarang zaman sekarang es pelangi. Es pelangi anak-anak. zaman Iya, sekarang. kalau dulu zaman es kue, Aha. es gabus, es Aha. jadul. Oh gitu. Jadi namanya sesuai dengan generasi foodies ya. Kalau saya kayaknya es pelangi Pak, generasi sekarang soalnya.
Foodies angkatan 90-an sih bisa nih sekali nostalgia ketika jajan di sini. Nah buat Gen Z, es gabusnya juga cakep banget loh buat dipamerin ke sosmed kamu. Harganya receh pula, cuma 2.000 only. Ada rasa coklat mix bubble gum, rasa anggur strawberry and fruity. Cus langsung cobain aja yuk. Wow. Manis. Ini manisnya berarti dari gula pasir. Iya, Apa dari betul. apa? Dari gula, Aha. campuran kue, bahan-bahan kue lah. Oh, gitu? bahan roti, ya. Segar. Enak banget. Es gabusnya tuh bisa selembut itu karena campuran santan dan tepung kuenya tuh pas Foodies. Wah. Udah habis 1 bungkus. Iya, Bang Sule, saya mau iya. isi bahan bakar dulu ya. Silakan, Lanjut ya. Oke, Makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama Om, hati-hati ya. Oke, yuk Foodies. Sebenarnya nih Foodies, Makan Receh punya misi menemukan makanan yang katanya cuma 3.000. Hah? Hari gini? Apa masih ada makanan ngenyangin seharga 3.000 rupiah Foodies? Wow, ini dia nih mie ayam 3.000 Pak Rusdi. Waduh, Pak Rusdi, ini intel apa pengen sedekah nih Pak? Insya Allah lah, bukan dua-duanya. Oh, bukan dua-duanya. Yang penting mah jualan berkah, Jualan aja, laku, iya. terus habis. Biar semua menikmati mie ayam. Oke, biar semua menikmati mie ayam. Mie ayamnya bisa semurah itu karena toppingnya nggak cuma pakai daging ayam, tapi dicampur dengan daging nabati yang terbuat dari tepung kedelai. Soal rasa dan tekstur sih tetap mirip ayam gitu Foodies, jadi nggak usah worry ya guys, meski harganya receh, tetap aman kok. Seporsi mie ayam udah dapat daging nabati dicampur dengan tulangan ayam, sawi, dan pangsit. Harga Rp3.000 tapi isiannya nggak abal-abal ya, asik-asik. Kaldu ayamnya berasa sekali. Tadi udah kita kepoin, ada campuran bawang, seledri, ya kan? Terus rempah-rempah yang lain. Jadi dia tuh harum merona, plus mie-nya juga lembut pas. Jadi meskipun dia tergolong murah meriah, tapi mie-nya tuh nggak kelembutan, terus nggak keras juga, jadi pas banget. Ditambah si ayamnya ini, masaknya juga jos banget Foodies. Mantap. Kalau makan daging nabati ini, bisa ketipu si Foodies, rasanya mirip banget sama daging ayam asli. Karena dimasak semur bersama tulangan ayam, jadi kayak kaldu-kaldu ayamnya juga ikut berasa gitu loh di daging nabatinya. Overall, mantap. Nih buktinya nih. Halo adek, tuh adeknya ngeliatin aku Foodies. Dia mau makan mie juga kayaknya ya. Oke, wah. Emang langganan di sini Mbak biasanya Mbak? Oh gitu. Abis olahraga atau memang sengaja pengen beli mie ayam biasanya? Sengaja pengen mie ayam. Oh gitu, siap-siap. Emang yang paling disuka apa biasanya? Lebih ke ayamnya, mie-nya atau semuanya sih? Ayamnya. Ayamnya ya. Tuh terbuktikan Foodies, ibunya aja sampai kesemsem sama daging nabati ini. Nah kalau Foodies bingung weekend besok mau kemana, cus samperin atuh mie ayam Rusdi di Pasar Kaget Hankam ya. Bukanya dari jam 7 sampai jam 10 pagi aja. Oke Foodies? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia. Tiga, dua, satu, meluncur. Konten makanan Jepang yang pakai acara telur perosotan ini lewat di sosmed kamu nggak sih Foodies? Artinya apa? Harus dicobain dong. Nah ini yang bikin viral Foodies si sliding egg-nya. Jadi kalau misalnya si nanti telur ini kan meluncur, kita akan coba dia bakal berhenti nggak ya di tengah-tengah si minced beef-nya ini. Kalau misalnya iya kita langsung belah, tapi ini harus main cepet-cepetan biar langsung kebuka gitu. Ready, set, go! Yes, berhasil. Ini bentuknya kayak gini. Cantik banget. Ini
telurnya telur omega, jadi langsung disiram di atasnya karena tadi kita udah berhasil mecahin telurnya di atas si mencinya ini. Menu ini namanya menci ya foodies, pakai nasi anget, daging giling, dan juga telur. Tampilannya estetik cakep banget ya kan buat diunggah ke sosial media. Tadi servernya bilang kalau misalnya bagian dalamnya masih warna pinkish kayak gini, tapi jangan khawatir ya, ini aman untuk dikonsumsi. Cuman kalau misalnya kalian kurang suka warnanya kayak gini, kita bisa pindahin lagi ke grillnya kayak gini untuk lebih dimatengin. Jadi kita grill lagi ulang bagian dalam. Jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu pinkish. Gitu. Terus kita bisa cobain aja lautnya sambil nunggu yang originalnya matang bagian dalamnya. Kita bisa cobain langsung yang si cheese-nya. Dia tipe dagingnya yang juicy, terus juga aromatik ya. Karena mereka pakai bumbu-bumbu, ini salah satu bumbunya yang bisa kedetek sama lidah adalah si lada hitamnya. Enak banget. Semua daging gilingnya udah dibumbuin sebelum dibakar foodies, tapi bumbunya tipis-tipis aja kok, karena yang mau ditonjolin justru cita rasa daging sapi Australianya. Nah, aku mau langsung cocolin ke telur onsennya. Ini telur setengah mateng. Biasanya telur yang kayak gini nih, ini bakal nambah cita rasanya jadi makin gurih. Original, check recommended. Enak banget. Semuanya pas. Even dia pakai cheese, tapi nggak ada rasa yang asinnya tuh berlebihan, nggak ada. Aromatik, dagingnya juga juicy, asinnya pas, terus kejunya juga kayak lumer di mulut. Ini jangan sampai lupa nih. Meski telurnya setengah matang, dijamin ini nggak amis loh ya foodies. Pakainya telur omega, jadi lebih sehat juga nih dibanding telur ayam biasa. Ini pas banget, habis makan yang berminyak-minyak, yang grill-grill, terus pakai kuah biar ngelegain tenggorokan, biar makin top makannya. Untuk menambah cita rasa, bisa dicocol ke aneka bumbu pelengkap. Ada mayo, bubuk cabai, bawang putih goreng, dan juga sambal bawang. Komplit abis. Oke, kita bakal cobain segimana juicy dan crispy-nya perpaduan antara ada daging dan si katsunya. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Menci katsunya juga layak dicoba nih foodies, menggunakan daging giling yang dibalur sama tepung crispy ala tempura. Ini jangankan orang tua ya, anak-anak juga pasti suka banget. Jadi bagian luarnya crispy, crunchy, tapi nggak berlebihan karena kulitnya juga nggak yang tebal-tebal banget. Kadang ada kan, misalnya katsu ini kulit bagian luarnya tuh kayak keras gitu loh digigit. Nah ini enggak, ini masih enak banget, masih bisa dinikmatin, terus dalamnya juicy. Nah sekarang aku mau cocolin ya foodies ke saus katsunya. Jadi si saus katsunya ini ada kayak aroma kecap asin, ada aroma ladanya juga, tapi nggak berlebihan. Jadi memang ngawin banget mereka berdua ini. Kalau mau menci katsunya semakin lazis, cobain deh dimakan bareng sama saus ponzu dan salad. Wah, dijamin nggak berhenti nyuap deh tuh kamu. Jadi misalnya kalian masih penasaran ini di mana, kalian wajib datang ke restoran Seto. Lokasinya ada di mana? Gampang, tinggal scan barcode yang ada di layar. Maka receh menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Oh ya, hah? Ini semuanya? Ini rasanya
nggak seminimal itu. Ini rasanya tuh kaya banget. Jadi ada gurih dari margarinnya tadi. Udah gitu, lumayan pedas ternyata. Foodies, kali ini kita nggak main-main. Kita sekali masak nasi goreng ini dengan kalian lihat menteganya nih. Sebanyak ini. Kita mau langsung bikin 150 porsi sekali masak. Wadidaw, iya kalian nggak salah dengar kok Foodies, 150 porsi sekali masak guys. Ah! Oh ya! Hah? Ini semuanya? Namanya juga sembako, jadinya masaknya harus keroyokan gini ya. Berat Foodies. Kalian lihat Foodies, ini sekali goreng segini banyak. Ini kayak mau pesta nggak sih kita? Oke. Aromanya tembus layar nggak tuh Foodies? Campuran bumbu rempah dan menteganya emang super duper harum. Ditambah nih proses masaknya menggunakan arang ngasih wangi khas yang smells so good. Eits, masaknya nggak cuma sekali, tapi bisa sampai 3 bahkan 4 kali dalam sehari. Artinya lebih dari 600 porsi bisa ludes di borong nih. Hai, mantep kali Foodies. Ini bintang utamanya yang tadi kita masak segede-gedenya itu. Satu bakul tadi masaknya. Kalian bisa lihat ya tekstur nasinya tuh yang kayak gini, dia dibilang perak banget enggak, dibilang lembek enggak. Jadi memang dia tipikal nasinya tuh yang mencar-mencar gitu, yang buyar gitu Foodies. Seporsi nasi gorengnya itu komplit Foodies dengan tambahan telur, daging, juga acar. Harganya jelas receh, Rp19.000 gitu loh, mantap. Ini rasanya nggak seminimal itu, ini rasanya tuh kaya banget. Jadi ada gurih dari margarinnya tadi. Udah gitu, lumayan pedas ternyata. Padahal tadi kayaknya cabenya tuh kayak dibandingkan dengan nasi sebakul tuh kayaknya cabenya tuh cuma 1 ceret tadi kayaknya ya. Tapi ini lumayan pedas loh Foodies. Menteganya ini emang paling on point banget sih Foodies, memberikan aroma serta rasa yang khas yang jadi signature nasi goreng Komdak. Gak ketinggalan topping daging bistiknya nih guys, bisa pilih mau ayam atau sapi. Bistik tetangga, ini mulai terdengar selalu. Salah, itu bistik. Ya, jadi ini dimasak bistik. Ya kalau kalian tanya bistik ini dominan gimana, kayak mungkin kebayangnya tuh kayak perpaduan semur rendang, cuman lebih dominan ke semur karena dia agak lebih dominan manisnya. Mantep ya, tandain dulu nih, melipir kemudian. Anak Medan asli sih pasti udah tahu banget, tapi Foodies yang OTW Medan ya udah masukin ya ke list perhentian kuliner kamu. Bukanya mulai dari jam 5 sore guys sampai jam 12 malam. Jangan takut kehabisan, oke? Mau jajan enak Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, snack-snack peracian ini tuh punya kualitas premium dengan harga di bawah 5.000 aja loh. Iya, receh banget kan? Semuanya diracik sendiri demi memastikan lazisnya maksimal. Nah, abis dibentuk dengan cantik, cimol-cimol ini digoreng deep fry biar tetap kenyal. Gorengnya cukup dengan api yang sedang. Nah, Foodies, sekarang kita siapin yuk makanannya. Foodies, anyway busway, cimol dan ketangnya ini tuh emang jadi best seller di sini. Saking populernya, 150 kg ketang dan 30 kg cimol ludes setiap hari. Selain cimol dan ketang goreng, ada juga pangsit goreng dan pentol gorengnya nih Foodies. Wih, tim jajan sih dijamin kalap ini ya.
Pilihan bumbunya ada asin manis dan bumbu balado. Kamu suka yang mana, foodies? Katanya sih racikan bumbunya itu turun-temurun loh, makanya Lazis punya. Tara! Ya udah dipastikan ini bukan yang tadi aku bikin karena itu masih dimasak sama Bagus. Bentuknya rapi yang ini ya, foodies. Ini enak loh. Jadi cimolnya sama bumbunya itu jadi nyatu di mulut, pedas sama kenyal. Cimolnya kerasa gitu. Nah, Enak Budis, banget. pentol gorengnya teksturnya tuh unik banget. Pentolnya itu crispy banget kayak nugget, kayak chicken nugget luarnya yang benar-benar kering dan agak lumayan tebal, bukan yang tipis banget kulitnya. Di dalamnya itu kenyal lembut, cuy-cuy yang masih agak-agak apa sih? Ya pentol gitu, tahu kan tekstur pentol. Bumbunya nyatu banget kayak cinta Yes. kita nggak sih Nadira? Nah, cabai yang dipakai di bumbu balado ini hanya yang berkualitas premium, foodies. Makanya rasa pedasnya tuh lebih nampol. Udah gitu rasa gurih dari bawang putih ini tuh merata banget, bikin nagih. Sekarang aku mau cobain kentang gorengnya. Ini juga katanya favorit di sini selain si cimolnya. Tipe-tipe kentang yang lembut banget, bukan yang kering. Tahu kan foodies yang kalau digigit udah lembut, dagingnya tebal banget. Kentang yang dipakai jenis kentang dieng ya, foodies. Kentang ini dipilih karena kandungan airnya yang rendah sehingga tidak mudah hancur. Walaupun begitu teksturnya tetap lembut sehingga nggak perlu effort saat mengunyah. Makan receh, Menu receh? tapi rasa Gak recehan! Gimana? Meresap banget. Dia meresap banget ke kepitingnya. Dan menurut aku nih apa ya? Unik sih. Ini kelihatannya lembut banget ya, Lembut Tom, ya? banget. Nah, ini nih Tom. Paling ini van apartemen. Oh memang tadi saya diajak Vena kan ke sini. Ini katanya ada apartemen ya? Ya, apartemen apa tuh? Apartemen kepiting. Eits, ada yang kena dikerjain nih. Yup, warung di bilangan Tambora ini emang punya menu spesialis kepiting yang sugar dan juga gede-gede. Nah, yang unik kepitingnya dibesarkan dalam apartemennya masing-masing gitu tuh, foodies. Bebas stres dan makanannya juga eksklusif. Ini dia nih yang bikin ukurannya jadi super gede. 11-12 lah ya sama Tom Gin, si OTW Superman. Foodies! Yeah, Gila sih, akhirnya nih Foodies. yang tadi di apartemen udah ada di sini, Foodies. Aduh, aku ngerasa keprank deh. Aku kira apartemen apa, ternyata apartemen kandang kepiting. Kamu ngeprank aku aja sih. Seneng kan tapi kan ketemunya kepiting kan di Ya, dalam gede apartemen sih, itu gede kan. sih. Nah, ini juga nih. Itu apaan tuh? Lontong apa otak-otak sih? Coba ya, Kita Foodies ya. unboxing ya, Foodies ya. Kita unboxing ini yang dibalik Oke, kita daun pisang ini apa? Kita ciluk dulu. Iya, ciluk. Bah. Nih yang ini tuh asap. 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 Yang ini bateri kan tadi? Butter. Cara masaknya super simpel, cuma dengan butter, bawang merah, dan bawang putih utuh, serta menggunakan daun kari. Walau bumbunya sederhana, tapi rasanya sulit dilupain. Wih. Rasanya bateri banget sih. Bateri Nggak pakai banget, minyak nih ya? pasti. Ini nggak pakai minyak. Satu ya. Ini kelihatannya lembut banget ya, Lembut Tom, ya? banget. Rahasia daging kepitingnya itu bisa lembut karena sudah direbus dulu sebelum diolah dengan bumbu. Jadi dijamin matang sampai bagian terdalam. Kelihatan sih dari mata, dari ngunyahnya. Ini nggak bisa berkata-kata ya. Aku jarang makan kepiting, cuma ini enak banget sih. Terus si ininya, butternya tuh gimana? Meresap Gurihnya? banget. Dia meresap banget ke kepitingnya. Dan menurut aku nih apa ya? Unik sih. Tom, bener kata kamu nih. Nih tanpa aku nyobain dagingnya aja, si bumbunya di luar cangkangnya udah berasa gurih banget. Enak banget nih.
Kalau dagingnya habis, kayak aku mau gadoin bumbunya sama nasi deh, enak deh. Bumbu garlic butternya emang super duper gurih. Dimakan pakai nasi anget nih tanpa lauk aja, dijamin nambah terus deh tuh. Ini yang asap. Kita harus buktiin apa sih bedanya ya yang butter sama yang asap. Ini telurnya mirip sama kalau kita makan kuningnya telur asin, telurnya kepiting itu. Jadi dia padet tuh kayak gini nih. Iya benar-benar mirip kuningnya telur asin. Cuman kalau gurih lebih gurih itu ya kuningnya telur asin ya. Kalau ini sih sebenarnya lebih ke gurihnya ada sedikit, cuma ada sedikit manisnya ya, Foodies ya. Kepiting telur katanya sih emang paling cocok dimasak asap tuh Foodies. Aroma smoky-nya berpadu sempurna dengan telur kepiting yang gurih nikmat. Rasanya, mantap betul. Bedanya apa nih di bumbunya apa? Kalau ini rempahnya lebih kuat ya, lebih strong. Terus lebih manis Foodies. Lebih Nah, ini yang asap lebih manis daripada yang tadi butter. Jadi kalau misalnya Foodies tim manis nih, boleh coba kepiting yang asap ini nih. Porsi makanan di sini cocok banget deh buat yang lagi lapar berat kayak Tom Gin nih Foodies. Bahkan sampai es pisang hijau aja bisa buat sharing saking melimpahnya. Mantap. Ini sirupnya juga langsung didatengin dari Makassar. Sum-sumnya juga? Kalau sum-sumnya buat sendiri, buat sendiri. Ini homemade semuanya. Ini buat Ocha lah semuanya ya? Ya udah, gas abisin. Biarin aja biar dia seneng ya Foodies. Pokoknya Foodies kalau misalnya mau cobain makanan khas Makassar, datang aja ke Dapur Tian. Nah kalau misalnya mau lihat info selengkap ya, bisa langsung scan QR di layar nih. Pokoknya apa toh? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.